semuanya, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas dunia elektronika dan robotika DIY yang seru abis pakai Arduino. Siap bikin sesuatu yang keren? Yuk kita mulai dari nol. Coba deh lihat semua komponen ini. Kelihatannya mungkin rumit ya, tapi percayalah ini adalah kunci buat ngebuka kreativitas kita tanpa batas. Mulai dari lampu kelap-kelip sederhana sampai robot pintar, semuanya tuh berawal dari sini. Setiap bagian kecil ini adalah ibarat Lego buat proyek impian yang selama ini mungkin cuma ada di kepala kita. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenalan dulu sama apa itu Arduino, terus kita intip alat tempur yang bakal kita pakai. Setelah itu, kita belajar sedikit bahasa untuk ngobrol sama Arduino. Baru deh masuk ke bagian paling seru, nyalain sirkuit pertama kita. Dan kenalan sama dasar-dasar robotika. Dan di akhir, semua ini jadi milik Anda buat mulai berkreasi. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita mulai merakit apapun, kita harus kenalan dulu sama alat utama kita. Jadi, apa sih sebenarnya Arduino itu? Dan kenapa ya benda ini bisa jadi pemicu buat banyak banget ide-ide keren? Gampangnya gini, Arduino itu kayak otak mini yang bisa kita program buat macam-macam. Nah, kata kuncinya di sini tuh sumber terbuka sama mudah digunakan. Artinya, ini tuh sengaja dirancang buat kita-kita, para pemula, seniman, desainer, ya siapa aja deh yang pengen bikin proyek jadi nyata. Kutipan dari SparkFun ini, salah satu pemain besar di dunia Arduino, benar-benar pas banget. Jadi ini bukan cuma soal komponen elektronik yang bikin pusing. Ini tuh soal gerakan, soal komunitas, dan yang paling penting, soal filosofi untuk bikin teknologi jadi sesuatu yang asyik dan terjangkau buat semua. Nah, sekarang kita udah tahu apa itu Arduino. Yuk, kita beralih ke komponen-komponen fisiknya. Anggap aja kita lagi unboxing kotak peralatan inventor kita. Dan inilah bintang utamanya, papan Arduino. Ini dia otaknya. Disinilah semua keajaiban terjadi. Di dalamnya ada microcontroller, semacam prosesor komputer versi mini, tempat kita nanti bakal upload kode kita buat ngasih perintah, kapan harus baca sensor, kapan harus nyalain lampu, dan lain-lain. Dan ini breadboard, bisa dibilang ini sahabatnya si Arduino. Ini tuh pada dasarnya kayak papan Lego buat sirkuit. Kita bisa tancap-tancap komponen, ngetes rangkaian, bongkar pasang lagi sesuka hati, tanpa perlu solder sama sekali. Asyik banget buat eksperimen. Tentu aja, otak sama panggung gak ada artinya tanpa para aktornya. Kita punya kabel jumper buat nyambung-nyambungin, LED buat output visual, resistor buat ngelindungin komponen kita, plus tombol dan sensor buat ngasih input. Mereka lah yang bikin proyek kita jadi hidup. Oke, hardware-nya udah siap. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita nyuruh si otak ini buat ngelakuin sesuatu? Ya, kita harus belajar bahasanya. Yuk kita pindah ke sisi software-nya. Tenang, jangan panik dulu kalau belum pernah nulis kode sebaris pun. Bahasa Arduino ini sengaja dibuat simpel. Walaupun dasarnya dari C++ yang powerful, banyak bagian rumitnya yang udah disembunyiin, jadi kita bisa langsung fokus ke hal-hal yang penting buat bikin proyek kita jalan. Setiap program Arduino itu punya dua bagian utama, setup dan loop. Gini deh, bayangin setup itu kayak daftar persiapan, cuma dijalanin sekali pas pertama kali nyala. Nah, kalau loop itu adalah aksi utamanya. Dia bakal jalan terus-menerus, ngulang-ngulang, selama Arduino-nya masih nyala. Kuncinya ada di 3 perintah ini. Dengan pin mode, kita itu kayak ngasih tugas ke sebuah pin. Hey, tugas kamu ngeluarin sinyal ya. Terus digital write, itu perintahnya. High buat nyalain, low buat matiin. Dan delay, ya ini tombol jeda kita. 3 ini aja udah cukup buat proyek pertama kita loh. Yuk, sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung jadi sirkuit pertama kita. Ini adalah momen Hello World-nya dunia elektronika. Momen aha pertama yang gak bakal terlupakan. Tujuannya simple banget kita, cuma mau bikin satu lampu LED berkedip. Mungkin kedengerannya sepele ya, tapi pas kita lihat kode yang kita tulis sendiri berubah jadi cahaya di dunia nyata untuk pertama kalinya, wah, itu rasanya magis banget. Ingat kan perintah-perintah tadi? Nah, disinilah kita pakainya. Di dalam fungsi loop, kita suruh Arduino nyalain LED, high, tunggu sedetik, matiin LED-nya, low, tunggu sedetik lagi, dan karena ini ada di dalam loop, proses ini bakal ngulang terus. Jadilah efek kedip yang kita mau. Simple kan? Dan inilah hasilnya. Beberapa baris teks di komputer kita berhasil menyeberang ke dunia fisik dan memanipulasi energi buat menciptakan cahaya. Keren!
Kita baru aja ngobrol untuk pertama kalinya dengan perangkat keras. Luar biasa. Sekarang kita udah bisa ngontrol cahaya. Yuk kita naikin levelnya sedikit dan intip blok-blok bangunan dasar dari dunia robotika. Gimana caranya robot bisa merasakan dan bergerak? Jangan keburu takut sama kata robotika ya. Intinya tuh cuma 2 hal, persis kayak kita. Kita pakai indera kita, mata, telinga, buat ngerasain lingkungan sekitar. Terus kita pakai otot buat bergerak. Nah robot juga gitu. Sensor itu ya inderanya robot. Ada resistor foto yang bisa melihat gelap terang, ada tombol yang bisa merasakan sentuhan, ada juga sensor suhu yang bisa merasakan panas atau dingin. Semua info ini dikirim ke otak Arduino, biar si otak bisa ngambil keputusan. Nah, buat bergerak, kita mulai dari motor DC. Ini otot dasarnya. Kasih listrik, dia muter. Simple, kuat, dan cocok banget buat bikin roda atau kipas berputar. Intinya buat gerakan yang terus-terusan. Terus ada lagi yang namanya motor servo. Kalau motor DC tadi itu otot, nah servo ini sendinya. Kita bisa suruh dia gerak ke sudut yang spesifik, misalnya gerak ke 90 derajat. Dan dia bakal diam di situ. Ini penting banget buat gerakan yang presisi kayak di lengan robot. Jadi, kita udah bahas semuanya, otak, bahasa, indera, dan otot. Ini semua adalah blok-blok bangunannya. Keajaiban yang sesungguhnya itu terjadi pas kita mulai gabungin semuanya. Gimana kalau sensor cahaya kita pakai buat ngontrol kecepatan motor? Atau tombol kita pakai buat gerakin lengan robot? Kita bisa aja gabungin sensor cahaya sama motor buat bikin robot yang ngejar senter. Atau pakai tombol buat ngontrol lengan servo. Kemungkinannya tuh nggak terbatas. Dan semuanya berawal dari langkah pertama yang barusan kita lewati bareng-bareng. Jadi sekarang giliran Anda. Dengan semua blok bangunan ini kira-kira apa yang bakal Anda ciptakan?